Wassalatu wassalamu ala man takhallaqa bi akhlaqil Qur'an hatta sara khuluquhu 'azima wa qadruhu mukarraman Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi warrasa aqwalahu wa ahwalahu wa af'alahu lil ulama wal awliya was sholihin fahum surujud dunya wa masabihul akhirah fattabi'uhum haqqal ittiba' wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil liqa' rahmah wal maghfirah wal ridwan wal ghufran wa naili kullil maram fi jannatin na'im indal malikil azim. Amma ba'd. Menipun Romo Kiai Alim Syafa selaku kepala MTSN Padi yang saya hormati, Romo Kiai Haji Agus Muji, seluruh yang hadir, terlebih semua dewan guru yang ikut hadir, wala wali santri mungkin atau guru-guru tahfidz yang siap mendampingi adik-adik yang punya keinginan untuk menindaklanjuti ilmu-ilmu yang telah dikumpulkan dari guru-guru beliau yang akan dikembangkan lebih tinggi, terlebih bagi yang ingin tahaful. Ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah zat yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Tidak ada sabda, kata-kata yang melebihi sabda Allah, kata-kata Allah. Sudah barang tentu tidak ada orang yang mendalami apa yang ada di Al-Quran kecuali orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada satu dua orang yang niat menghafalkan Al-Quran untuk menghancurkan umat Islam itu sendiri. Di antaranya adalah berita yang masyhur yaitu Snok Horjon, itu orang Belanda yang ditanam di Arab untuk menghafalkan Al-Quran dan hadis dan untuk menghancurkan umat Islam yang ada di Indonesia khusus. Ketahuilah, kalau orang-orang yang mampu membaca, mengartikan satu karya tulis, dia akan dianggap orang yang bijak, orang yang pinter, orang yang punya kesempatan dan peluang besar. Maka ketahuilah tidak ada dawuh yang hebat, indah, mulia sebagaimana Al-Quran. Al-Quran itu baru dibaca saja dengan lagu yang bagus itu sudah nampak keistimewaannya. Saya tadi dari luar sana tak tenggoh yang qori itu mendatangkan dari Jakarta. Masya Allah, ternyata produk dalam negeri luar biasa. Masya Allah. Saya itu sampai punya angen-angen, di keluarga saya itu jarang yang punya suara yang bagus, tapi ini ada anak saya yang nomor 9, kelihatannya suaranya bagus. Mau tak suruh mendalami tentang lagu Al-Quran, karena pesan dari Rasulullah sendiri, bacalah Al-Quran dengan lagu yang indah.
zayyinu aswatakum bitilawatil Quran, itu mestinya begitu, tapi dawuhnya zayyinul Quran bi aswatikum. Menurut Mbah Kiai Turaihan, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang bagus. Ini dawuh yang maklub, mestinya hiasilah suaramu yang bagus dengan dawuh-dawuh Al-Quran, karena tidak mungkin sesuatu yang lebih bagus dihiasi dengan sesuatu yang kurang bagus, kan tidak mungkin ya. Ada ndak apa ya, mungkin kambing dikasih kalung emas, ada ndak kira-kira ya, eman kalungnya. Jadi zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara indahmu. Sebetulnya hiasilah suara-suara indahmu dengan bacaan Al-Quran. Dengan suara yang membaca lebih hebat mana? Lebih hebat Al-Quran ya. Ini bisa nampak. Tapi karena di Indonesia ini sejak dulu memang kita kurang begitu menghargai nilai-nilai ilmu, maka walaupun ada juara qiraah internasional tidak mencuat ke permukaan. Bagaimana juara qori internasional hanya dikenal beberapa orang saja, tapi ada ini kok dibanding-banding itu yang mengikuti 10 juta. Masya Allah. Masya Allah. Yang lebih nampak lagi di era-era kemarin, mulai dari Mas Dono sampai ke Mas Tukul sampai ke Mas Arwana, itu sampai banyak anak-anak Indonesia yang sudah tidak tertarik untuk belajar. Karena apa? Bagaimana orang ingin belajar? Tukul satu kali iklan itu sekian puluh juta. Dalam acara 4 mata 1 jam, durasi 1 jam itu 1 bulannya satu kali pertemuan 70 juta. Bayangkan, profesor, doktor, insinyur memberi mata kuliah 1 jam itu sampai cangkemnya murah-murah, paling dikasih sangu dari perguruan tinggi, durasi 1 jam paling hanya 5 juta, 10 juta. Maka tidak ada yang kepengen jadi insinyur, kepengennya jadi pelawak. Dan alhamdulillah di MTSN Padi punya semangat yang luar biasa ya, dan sudah mulai nampaknya adik-adik baca Qurannya luar biasa, dan ini sudah mau melangkah ke juara nasional. Insyaallah sebentar lagi terus digeladi, nanti akan Allah mengikuti apa yang hamba inginkan. Amin Allahumma amin. Semua yang hadir, terlebih adik-adik, ketahuilah adik-adik, nanti 10 tahun ke depan adalah adik-adik yang hari ini di sini yang akan mengisi kancah dunia. 10 tahun ke depan, tidak lama, Pak Safak sudah 60, 10 tahun berapa sudah Pak? 10 ya? Ya mudah-mudahan masih. Gus Mujid juga sudah 63. 63 gitu? Saya hampir 75 ya, kurang 20 tahun. Jadi adik-adik yang hari ini di sini 10 tahun kalian yang akan tampil ke permukaan. Siapkan mulai ini. Kalau yang kemarin-kemarin belum sungguh-sungguh, mulai ini yang sungguh-sungguh. Tidak ada lain yang mengisi dunia, ya memang adik-adik ini. Maka pesan-pesan moral tentang Al-Quran ini harus betul-betul diketahui. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis syuduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nasu, wahai ingatlah seluruh manusia. Artinya siapa saja yang masih merasa manusia harus ingat. Artinya kalau dibalik, bagi yang tidak mau ingat, ya terserah, kamu sudah tidak manusia kan. Ini Al-Quran. Al-Quran itu sindirannya pelan, halus, tapi mandes, jelekit, nyelekit, tapi yang disindir tidak terasa. Ini Al-Quran. Berbeda dengan omongan-omongan manusia yang nyelekit ini, yang disindir langsung sakit dan dendam yang timbul. Al-Quran tidak menimbulkan dendam, karena menyadarkan sesuai kapasitas manusia itu sendiri. Maka menjadi istilah ahli tafsir itu menjadi titen-titenan, di mana ada ya ayuhan nas, artinya mukhatabnya masih belum banyak yang Islam. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, ini mukhatabnya sudah banyak yang Islam, karena di saat ayat itu turun dinamakan ayat Makkiyah, itu yang ayuhan nas. Periode Makkah belum banyak yang masuk Islam. Allah masih memanggil wahai para manusia. Setelah periode Madaniyah itu sudah mulai banyak yang masuk Islam. Maka Allah dalam memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Al-Quran, ketahuilah, mungkin ini juga perlu saya sampaikan, kalamullahil qadim. Kalamnya ya qadim, Allahnya ya qadim. Kalau zat yang qadim kok keluar dawuh yang tidak qadim, ya lucu. Qadim itu artinya apa? Tanpa ada awalnya. Jadi Quran qadim, betul. Lah itu kok tulisan tahun 2020, itu kan mencetaknya yang 2020. Jadi kalamullah itu qadim. Lu qadim kok ada suaranya. Ketika ada suara pasti ada awal bersuara. Qadim kok ada tulisannya. Ketika ada tulisan pasti ada awal menulis. Lah bagaimana Allah bisa qadim sementara dawuhnya ada suara, ada lafalnya? Ketahuilah kalamullah qadim. Tidak ada hurufnya, tidak ada harokatnya, tidak ada suaranya. Tapi ketika mau disampaikan oleh Rasulullah, ini Allah membuka hijab. Yang membutuhkan waktu adalah dibukanya hijabnya Rasulullah. Ketika hijab Rasulullah dibuka oleh Allah, Rasulullah faham dengan kata-kata, kalau diucapkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kalau ditulis alif lam mim dzal alif lam kaf, terus seterusnya. Jadi yang ada tulisannya, ada hurufnya, ada suaranya satu ketika hijab Rasulullah dibuka, ketika sudah disuarakan oleh malaikat Jibril, ditulis oleh para sahabat. Di Rasulullah saja tidak ada tulisannya, Rasulullah baca saja tidak bisa, apalagi menulis. Kalau adik-adik ingin membayangkan di otak
seperti apa kalamullah qadim, adik-adik bisa melihat yang namanya flash disk, yang namanya memori. Kalau dulu yang namanya apa, video itu apa, kaset atau DVD ya. Nah, sekarang sudah semakin canggih. Bagaimana ada satu memori yang berkapasitas 300 giga, berkapasitas 1000 giga. Saya mau tanya, di mana tulisannya? Tidak ada. Di mana suaranya? Tidak ada. Mana yang awal? Tidak bisa jawab. Mana yang akhir? Tidak bisa jawab. Tergantung memori ini mau dibuka hijabnya, yang mau didahulukan yang mana. Jadi memori yang sekecil kuku, setipis kertas, di situ ada dawuh kalau di print menjadi 5 tergandeng. Kalau dimasukkan ke audio bisa diputar 5 hari 5 malam. Di mana itu suara 5 hari 5 malam? Tidak ada. Di mana itu tulisan ketika di print menjadi 5 tergandeng? Kalau sudah di print jadi buku juga tidak bisa menjawab. Terus di mana yang awal, di mana yang tengah, di mana yang akhir, juga tidak bisa dijawab karena tidak ada. Mau dilihat itu di mana, tidak ada. Lah, orang akan paham ketika sudah dibuka. Kalau komputer, Windows-nya dibuka, aplikasinya dikeluarkan. Kepingin data yang tahun berapa? Terserah dalam membuka hijab. Ketika Android-nya diaktifkan, aplikasinya dibuka, kepingin membuka data yang tahun berapa, bulan berapa, hari apa, jam berapa, menit berapa, detik berapa, sampai seperti detailnya. Alat-alat sekarang di dalam Allah membuka mata manusia seluruh dunia tentang kebenaran Islam. Tapi aneh Islam ini, semakin nampak benarnya tapi orang semakin menjauhi Islam. Ya, sudah jelas yang baca Quran, yang sholat itu bisa dilihat hidupnya tenang, tidak pernah ganggu orang. Tapi kok justru yang seperti ini sulit untuk dipasarkan secara umum. Masih laris yang mendem, masih laris yang pakai celana pendek, masih laris yang judi, masih laris yang dalam arti hitungan persentasinya. Kalau tiap daerah mungkin akan beda. Maka kalamullah qadim, qadim itu fi dzatillah qadim karena zatnya Allah qadim, tidak ada awalnya. Jadi jangan ditanya kapan Allah dawuh, tidak ada awalnya kok ditanya. Sama dengan kapan Allah wujud, tidak bisa ditanya kapan qadim. Jadi ketika Allah membuka hijab Rasulullah, hijab telinga dibuka, mendengar suara alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ketika dibuka hijab Rasulullah, ini ada tulisan wujudnya begini, walaupun Rasulullah tidak bisa baca. Nah, disinilah kalamullah qadim. Hampir mirip kita memahami kudrat. Sifat kudratnya Allah itu qadim. Tapi kok kemarin baru saja ada gunung meletus. Itu meletusnya pakai kudratnya Allah apa enggak? Ya iya, pakai kudratnya Allah. Lu katanya qadim. Ya memang kalau tidak qadim artinya bohong, antara sifat dengan yang punya sifat tidak qadim. Harus qadim. Ya. Terus
gunung yang meletus kemarin. Nah, di sini ada yang namanya tanjizi, realisasi sifat kudrat yang qadim baru diwujudkan Allah. Kemarin ada banjir besar, kemarin ada gunung meletus, barusan tadi ada orang mati, barusan tadi ada orang lahir, barusan tadi ada kecelakaan dan seterusnya. Semua itu adalah kudratnya Allah, sifat kudratnya qadim. Maka di qadim ada suluhi qadim, terus ada qabdah, ada ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi hadis adalah realisasi kudrat yang qadim. Untuk mengawali, mudah-mudahan adik-adik bisa mampu memahami tentang kalamullahil qadim. Adik-adik, mari kita ikuti seperti apa besarnya Al-Quran. Dan siapa saja yang punya hubungan khusus dengan Al-Quran akan punya nilai yang besar pula. Pertama, hadis. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini nanti mudah-mudahan menjadi motivasi untuk adik-adik yang sudah melangkah maupun yang ingin melangkah untuk tahafuz Al-Quran. Bapak-bapak yang mengajar, ibu-ibu yang mengajar, wali murid yang punya anak yang tahafuz Al-Quran. Otak, anggota tubuh manusia yang punya nilai tinggi ketika diisi sesuatu yang tinggi. Maka ada ulama bersabda, kalau kita punya anak 2 atau 3 atau 4 atau semacamnya lah, atau murid itu juga anak, maka tidak harus orang itu menyesali nasib ketika belum punya anak. Juga tidak harus membanggakan anak, karena itu semua berada pada kita sendiri nanti yang akan menentukan. Kalau kita punya anak 2, 3 sampai berapa, atau punya murid 1 sampai 100, berbagai sampai 1000, jangan biarkan anak yang hanya 2 semuanya tidak hafal Quran. Taruhlah cita-cita 1, 4 cita-cita 2 yang hafal Quran. Kalau 9 ya cita-cita anak minimal hafal 3 atau 4. Syukur-syukur semua. Karena apa? Kecerdasan otak adalah tempat. Kalau isinya tidak imbang dengan kebesarannya tempat, maka orang mengatakan wah eman. Ya. Kalau otak yang luar biasa ini dimasuki pelajaran tentang pembikinan kapal terbang, maka otak ini nilainya menjadi mahal. Maka Pak Habibie ininya toh itu 1 bulan gajinya berapa miliar? Otak beliau toh sampai tidak kepengen pulang ke Indonesia. Di Jerman itu nilainya tinggi, di Indonesia dikuyok-kuyok. Anehnya orang Indonesia itu seperti itu. Kalau ada orang alim itu malah tidak senang, dikuyok-kuyok. Ya, ahli apa itu yang bisa meledak keras itu apa? Nuklir, itu juga dari Indonesia. Ahli nuklir dunia, tapi tidak mau pulang ke Indonesia. Nah, di Indonesia dikuyok-kuyok. Seandainya Gus Dur tidak punya jiwa kiai, maka beliau pun tidak mau punya ke Indonesia, tidak mau pulang ke Indonesia. Apa sulit-sulit? Di luar sana 1 kali mata kuliah sekian miliar, di Indonesia dikuyok-kuyok. Tapi jiwa kiai yang menjadikan beliau tetap memilih pulang kampung. Ya. Ketika otak ini yang cerdas, kok sampai kita punya anak ada yang cerdas, di sini tidak ada Al-Quran, itu iman. Ada toples terbuat dari berlian, toples yang segini terbuat dari berlian, berapa ratus bahkan triliun harganya.
Begitu toples yang seharga 200 miliar dibuka isinya marneng. Hemat kan? Ya, jadi kalau otak-otak anak kita, anak-anak didik kita kok hanya diisi matematika, ya silakan matematika yang ada Al-Qur'annya. Jadi dokter yang ada Al-Qur'annya, jadi pejabat yang ada Al-Qur'annya. Di satu daerah, bahkan di itu yang kulit hitam Afrika ya, cuma negaranya apa itu ya kurang paham. Itu kalau lihat di video, anak-anak itu hampir semua desa itu semua anak hampir semua hafal Quran karena sudah lingkungan. Lalu lingkungan itu menjadi mudah ya, ciptakan lingkungan. Jadi kalau anak-anak di MTSN ini punya himmah untuk menghafal Al-Quran, ini sebuah kemajuan yang luar biasa. Dan walaupun sehebat itu, ternyata nanti pun cara merawat juga harus lebih kontinu daripada ketika mau menghafalkan. Menghafalkan itu mudah kata orang-orang yang sudah hafal. Yang sulit adalah menjaganya. Ya, memang seperti itulah. Bikin rumah mudah daripada merawatnya. Beli mobil mudah daripada merawat mobilnya. Begitu seterusnya. Nah, mari pesan moral dari Allah tentang Al-Quran kita ikuti. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Satu ayat lagi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini mungkin untuk mengempaskan waktu saya kupas yang ayat pendek saja. Kayak kalau model dikasih waktu itu kalau kepanjangan sidik juga digeremuni, kurang panjang juga digeremuni. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sudah menjadi titen-titenan ahli tafsir kalau anzala 30 juz, kalau nazzala sedikit demi sedikit. Pada masa Rasulullah juga berlaku makna itu, pada masa sekarang juga berlaku makna itu. Bukan berarti anzala dan nazzala itu ketika masa Rasulullah boten. Contoh yang anzala 30 juz. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu 30 juz di Baitul Izzah, Ka'bah yang di langit sana. Tapi kalau wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul min, itu artinya turun sedikit demi sedikit sesuai peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah. Kalau anjala 30 juz yang saya sampai sekarang masih heran dan kagum, turunnya ayat sedikit demi sedikit dan semua tidak ada yang mencatat secara sempurna. Ayat yang ini turun di Madinah, sebagian yang ini di Makkah. Itu kok Allah bisa menggerakkan hati para sahabat yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian disatukan menjadi 30 juz persis dengan yang inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bayangno, ada satu surat itu 3 ayat di Madinah, selebihnya di Makkah.
ada sekian ayat di Madinah, 1-2 ayat di Makkah. Bayangkan, ini cara mencari data seperti apa pada saat itu. Luar biasa. Ini Allah memberi ilham kepada para pejuang-pejuang pengumpul ayat-ayat Al-Quran, sehingga terkumpullah 30 juz persis dengan apa yang diterima Rasulullah, dan sama dengan yang 30 juz diturunkan di Baitul Izzah. Ini kalau tidak mukjizat tidak akan pernah mampu. Ya kalau sekarang ya, data yang berserakan di mana saja, sampai ketik anjalan tok itu sudah keluar anjalan semua, sampai berapa ratus anjalan. Itu komputer ya. Nah, wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah saya turunkan sedikit demi sedikit sebagian dari Al-Quran. Min ma ayat-ayat huwa kang tema syifaun, itu menjadi obat penyembuh. Artinya gimana? Ketahuilah adik-adik, ketika sampeyan sudah melangkah untuk menghafalkan Al-Quran, ini baru taraf 2 ya. Kalau orang memahami Al-Quran itu seandainya naik tangga, itu ada 100 anak tangga upama. Tangga yang pertama adalah latihan membaca dengan benar. Tahap yang kedua dalam langkah menghafalkan. Tahap yang ketiga memahami makna-makna yang terkandung. Tahap yang menyimpulkan hukum yang ada di dalam, yang dikandung di dalam Al-Quran. Terus digali terus mengenai hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Terus mengenai apa urusan batin ya, mulai dari sabar, tawadhu, khusyuk, ikhlas dan sebagainya yang ada di dalam Al-Quran. Terus digali, tidak akan pernah habis itu yang ada di Al-Quran. Kalau hari Senin ulama besar mentafsiri Al-Quran mendapat makna sekian, apa itu sudah habis? Belum. Selasa kok dibaca lagi, digali lagi, akan keluar makna yang beda dengan hari Senin. Rabu diulangi lagi, dibaca lagi, diteliti lagi, masih ada makna yang tersimpan ketika dikaji di hari Rabu, dan itu setiap hari akan selalu bertambah. Ini wa nunazzilu. Maka tidak aneh ada tafsir yang 50 jilid, ada tafsir yang 100 jilid. Bahkan Sayyidina Ali pernah bersabda, kalau saya mau mentafsiri Al-Fatihah, maka 70 unta tidak akan mampu mengangkat kitab itu. Kita bisa bayangkan 70 unta. Kalau satu unta mampu menggotong 200 jilid kali 70, itu baru mentafsiri isi surat Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi itulah Al-Quran. Maka adik-adik nanti jangan terjebak dalam pemahaman yang minimal. Akhirnya kita dapat sesuatu yang minimal dari sesuatu yang maha maksimal. Bahkan maksimalnya tidak pernah ada manusia yang mampu menyempurnakan makna-makna yang dikandung di dalam Al-Quran dengan hasil penelitian, dengan hasil pemikiran, dengan hasil menggali dalil-dalil untuk mentafsiri ayat-ayat itu. Maka ada satu syair, jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasyara anhu afhamur rijal. Semua disiplin ilmu fil Qur'an, ada di Al-Quran.
Walaupun ilmu yang jelek itu dibuat ibrah di Al-Quran, dibuat contoh di Al-Quran agar orang tidak terjerumus dalam kejelekan. Maka nuwun sewu, belajar ilmunya maling itu satu saat ya penting agar tidak kemalingan. Masa-masa yang disenangi maling itu masa apa, suasananya seperti apa, itu maling punya rahasia sendiri. Bagi orang yang tahu tentang pelajaran permalingan, dia sulit untuk dimalingi. Dia punya ilmunya ya. Tapi di Imam Ghazali dawuh alim tusyarra la lisyarri lakin li tawaqqi wa man lam ya'rifish syarra minal khairi yaqfi. Saya belajar tentang kejelekan, kata Imam Ghazali, tapi tidak untuk melakukan kejelekan. Alim tusyarra la lisyarri walakin li tawaqqihi, tapi saya belajar tentang ilmu kejahatan agar saya tidak terjerumus dalam kejahatan. Wa man lam ya'rifish syarra minal khairi yaqfi. Orang yang tidak mampu memahami antara sesuatu yang baik dan yang jelek, maka tidak terasa dia sudah berada pada posisi jelek. Dan dia tidak tahu kalau yang ternyata yang seperti itu jelek. Di Al-Quran sudah dipastikan rijal adalah ulama-ulama besar yang punya pemahaman luar biasa ya. Kalau kita atau adik-adik mungkin ya, kalau untuk memahami seperti kata Imam Syafi'i kok sulit. Lihat saja yang adik-adik masih melihat bagaimana ada seorang masih muda di bawah saya namanya Gus Baha ya, dengan pemahaman yang cepat ya. Walaupun mungkin yang selain Gus Baha yang lebih alim juga ada, cuma hanya kurang bisa mengemas dalam penyampaian, kurang bisa luwes dalam penyampaian. Tapi kita sudah melihat itu, Masya Allah, masih muda seperti itu. Ini kalau sudah bicara tidak ada rimnya, akan keluar terus ya, karena beliau juga hafal Al-Quran, hafal hadis sekian ribu. Ini baru yang di hari ini yang kita masih bisa melihat. Apalagi guru beliau Mbah Maimun, apalagi gurunya Mbah Maimun, apalagi Imam Syafi'i, apalagi para sahabat, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Aku telah menurunkan sebagian dari Al-Quran, artinya masih sekian persen ilmu yang ada di Al-Quran yang belum sempat difahami oleh hamba Allah. Dan ketahuilah, setiap ada orang alim wafat, separuh dari ilmunya ikut wafat. Maka Rasulullah wafat, yang belum disampaikan, yang bukan berkaitan dengan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, sah, tidak sah, batal atau tak, ini kalau mengurus masalah itu semua sudah disampaikan Rasulullah, tidak ada yang terlewatkan. Tapi makna-makna sir yang difahami Rasulullah dari Al-Quran, wah, ini yang ikut kepada Rasulullah ketika wafat, ini wah, tidak lebih dari separuh sudah yang hilang. Sahabat Abu Bakar dapat sekian. Ketika sahabat Abu Bakar menerangkan kepada murid-muridnya, belum sampai tuntas apa yang diketahui oleh sahabat Abu Bakar, beliau sudah wafat dan ilmunya dibawa separuh untuk ikut wafat. Cuma karena beliau tidak meninggalkan karya tulis, jadi seolah-olah sahabat Abu Bakar itu masih ngalim Imam Ibnu Katsir, masih alim Imam Syafi'i, karena beliau punya karya tulis.
ingin tahu kebesaran Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma sabbahullahu fi qalbi, sabbabtuhu fi qalbi Abi Bakr." Apa yang dituangkan oleh Allah di dalam hatiku, tak tuangkan ke hati Abu Bakar. Siapa yang mampu menandingi ketika apa yang diberikan oleh Allah ke Rasulullah diberikan ke Abu Bakar? Tapi manusia tetap ada batas waktu hidup. Kok Allah tidak boheman ya, masih ilmu banyak di bawah wafat para orang-orang alim. Lah itulah yang menunjukkan bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha sempurna, maha segala-galanya, agar orang malah tahu. Ternyata karena manusia wafat masih banyak ilmu yang belum tersampaikan. Nah, itu yang namanya ma wa nunazzilu minal qur'ani ma ini baru sedikit. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa, yaitu ayat-ayat yang menjadi penyembuh. Kenapa Al-Quran difokuskan pada syifa, ya, penyembuh? Ketika Al-Quran dikupas, ini baru ilmu-ilmu yang sifatnya duniawiyah, manusia sudah tidak mampu. Di situ ada orang faham antariksa. Dari mana? Dari Al-Quran. Di situ ada orang faham tentang bentuk tubuh manusia, anatomi manusia, mulai dari yang besar, kepala, kaki, ya, punggung, tulang-tulang yang besar, sampai saraf yang lembutnya sak rambut, bahkan lebih dari sak rambut. Dan saraf semua yang kecilnya seperti itu dialiri darah. Kita bisa memahami seperti apa kecilnya saraf kalau kita baru nyembelih wedhus diambil kepolonya. Ternyata kepolo itu ada aliran-aliran darah, yang aliran darah itu memutar ke seluruh tubuh manusia sampai ke otak. Yang sekecil itu pun akan bergerak dan memutar. Kenapa bisa? Karena itu vakum, tidak ada udara sama sekali di dalam saraf-saraf itu. Itu kalau kemasukan udara ya wah, senutnya minta ampun. Ya. Maka ketika sampah-sampah darah itu masuk di daerah-daerah tertentu, maka yang terjadi adalah rasa senut-senut yang luar biasa. Kalau sampahnya semakin banyak terjadi sumbatan, maka tidak menutup kemungkinan saraf itu akan pecah. Dan ketika pecah, kebetulan saraf yang di otak jadilah stroke. Ini baru sebagian kecil tentang tubuh manusia. Ini kalau sudah dikupas dengan Al-Quran, tidak ada orang paham kedokteran lewat yang lainnya Al-Quran, tidak ada. Cuma kenapa yang nampak seolah-olah hal-hal seperti itu dari luar, dari barat orang mengatakan, mulai dari teori ekonomi, teori perang, teori perdagangan, ya, kesehatan, ini seolah-olah bukan dari muslimin. Tidak ada orang yang mampu memahami selain dari muslimin, karena sumber pertama itu Al-Quran. Ya, sumber pertama ilmu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pernah ada kekalahan fatal, perang salib, itu semua tafsir-tafsir, buku-buku tentang perkembangan dunia, mulai dari antariksa sampai bawah tanah, mulai dari vitamin gizi yang ada dalam tumbuh-tumbuhan makanan sampai yang ada dalam tubuh manusia, buku-buku yang seperti itu dirampas, yang lainnya diusahakan dimusnahkan tapi tidak bisa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma ini baru sebagian kecil dari Al-Quran, maka dikasih min. Ma ini nek kalau adik-adik nanti ngaji tidak hanya di MTSN sini, mungkin bisa punya kesempatan ke Mesir,
punya kesempatan ke Yaman, alhamdulillah di sini juga ada program seperti itu, luar biasa. Ma itu isim mausul mubham, ya, isim mubham namanya mausul. Itu di siapapun bisa ma itu. Ya, ma ilmu kedokteran, ma di situ ilmu kesehatan, ma di situ ilmu pertahanan, ma di situ ilmu ekonomi. Wa nazilu minal bari ma huwa syifa. Syifa penyembuh ini sifatnya juga umum, tidak hanya penyakit, penyembuh goncangnya ekonomi, penyembuh kacaunya tatanan negara, penyembuh hancurnya etika, penyembuh apa kesehatan. Wah ini lah, cuma yang difokuskan terbesar ma adalah penyembuh hati. Maka di ayat yang panjang tadi, ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fisyudur. Karena yang selain hati itu dianggap kalau sudah berjalan, manusia akan berjalan sendirinya, tidak usah dikasih petunjuk, dia akan paham. Apalagi urusan dunia, ya. Manusia ini tidak pernah ngaji tentang makan, ya besar tiba-tiba bisa makan. Ya, apa pernah ada kursus cara makan? Ya, dengan sendirinya di dulang mboknya juga di ulu itu dengan sendirinya, ya namanya enseting. Ya, anak-anak kecil itu tidak pernah dikasih kursus mimik, baru lahir kepethuk punting langsung dikemah-kemah. Kok tahu kalau di situ enak ini. Dan itu semua orang menjadi cerdas dengan sendirinya. Tapi kalau sudah penyakit hati, ini memang harus dikawal terus. Maka yang difokuskan di dalam Al-Quran, syifa adalah syifaus sudur. Karena tujuan awal Allah menciptakan makhluk, khususnya manusia. Karena di dalam sabdanya juga dikhususkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi adik-adik ini nanti ketika sudah mendalami, ingin menghafal Al-Quran, jangan kemudian mandek, cita-cita terus didorong, cita-cita terus direalisasikan, ya. Saya belum paham begini, saya belum bisa begini, saya belum bisa begini, ya. Yang titik awalnya adalah tahaful. Adik-adik yang nanti akan melangkah ke sana, kehebatan Al-Quran yang seperti itu bukan hanya cerita dongeng yang tidak ada bukti, tapi semua dibuktikan. Ya Pak, kalau kita mau belajar tentang kesehatan, ada satu kitab khusus yang dinamakan Tibbun Nabawi. Bagaimana Rasulullah memberikan pelajaran kepada para sahabat tentang habbatus sauda, yang akhirnya sekarang dikembangkan oleh para dokter-dokter sedunia. Walaupun mungkin mereka tidak mengaku itu habbatus sauda, tapi dapat bahan seperti itu sumber pasti Al-Quran. Ada tumbuh-tumbuhan seperti ini, ada daun-daunan seperti ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Ya, jadi bukan sebatas Rasulullah itu didongani, disebul kemudian sembuh, tapi di satu saat beliau juga pakai media dan suruh makan ini. Ada sahabat yang suruh mengkonsumsi ini, ada sahabat yang suruh ngoles lukanya dengan daun apa, kurma, ya, dibakar terus serbuknya dioleskan, itu mampet no darah dan lain sebagainya. Itu dikembangkan, kemudian menjadi betadin, dikembangkan menjadi yodium, ya. Ketika ada orang sakit yang sudah sangat amat parah, maka dikasih obat ini. Itu kalau kita mau mempelajari, ada kitab yang namanya Tibbun Nabawi. Strategi perang pun, siapa yang mengawali membuka strategi perang yang hebat? Rasulullah. Kalau dulu-dulu itu pakai naluri, walaupun naluri itu
tidak lepas dari ilhamnya Allah. Dari Namrud, sama dulu itu kan mengandalkan pokoknya orangnya kuat, bolonya akeh yang menang kan gitu. Tapi Rasulullah berani membuka, bolonya sedikit, meraih kemenangan dengan teori. Itu yang menjadikan sahabat Khalid bin Walid justru masuk Islam. Itu karena apa? Melihat kehebatan teori Rasulullah dalam berperang. Kekalahan Rasulullah dan para sahabat hanya berapa kali dalam sekian ratus peperangan, bahkan ribu. Yaitu diantara yang parah sampai wajah Rasulullah berdarah, gigi apa yang depan namanya, susu ya, gigi susu ya, itu sampai cuil. Dan anehnya ini yang namanya mukjizat ya seperti itu, gigi Rasulullah cuil sedikit tuh dilihat tambah ganteng, aneh enggak? Padahal cuil, tapi begitu dilihat tambah tampan. Ada kan orang yang gingsul, tapi justru gingsul itu membaca kemaceman, seperti gigi saya. Padahal kelebihan gigi itu kalau lebihnya 4 malah medeni wong. Tapi kalau satu namanya gingsul kok tambah macem. Itulah. Apa teori perang yang sukses dari Rasulullah dengan teman yang hanya sedikit? Sukses tapi kalah ada. Karena teorinya dipakai orang lain dan mengalami kesuksesan yang terus. Apa itu? Ketika perang Uhud jumlah sahabat tidak begitu banyak dibanding dengan orang kafir. Kalau sekarang teori perang itu dibagi orang kafir kemudian mengalami kemenangan, itu tidak lepas dari awal teori Rasulullah, yaitu Rasulullah membangun kekuatan tentara udara, angkatan udara. Jadi 40 sahabat yang dipasang di Bukit Uhud untuk sebagai pemanah yang handal. Pokoknya satu kali panah kok tidak dapat orang, itu dianggap kurang hebat. Itu dipasang tidak banyak, 40 saja. Nah, kalau satu orang dapat ngincer satu orang, itu 40 orang, satu orang dapat 10 saja, sudah dapat berapa? 400 orang. Car kacir ini tentara Khalid. Dan Khalid tidak kalah hebat. Tapi Khalid masuk Islam gara-gara melihat teori Rasulullah. Ini yang tidak terpikirkan oleh siapapun kalau Rasulullah punya teori sehebat itu. Ya. Begitu pasukan udara mulai kerja, dapat. Lebih mudah mana? Memanah ke bawah dengan ke atas. Ke bawah, lebih kenceng, lebih fokus. Karena dilihat dari jauh sudah nampak. Tapi kalau yang bawah memanah ke atas, terhalang segala-galanya. Nah, inilah dengan manah yang berhenti tenang, panah bawah tidak sampai, yang atas pasti sampai, memenangi, mengalami kemenangan yang luar biasa. Itu sudah lari tunggang langgang. Itu tentaranya Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid juga cerdas. Pasukan disuruh pulang, ngomongnya pulang. Nah, sahabat terlena. Ternyata ada teori yang luar biasa dari Khalid bin Walid. Setelah pulang, sudah. Ternyata Khalid bin Walid putar balik lewat belakang gunung Uhud. Akhirnya mutar, ini sahabat sudah kayemen, tentara 40 angkatan udara, tinggal satu pimpinannya tok. Yang 39 turun semua karena dianggap sudah selesai dan sudah menang. Begitu tiba-tiba Khalid bin Walid dari arah belakang naik ke gunung, dikuasai, menanglah Khalid bin Walid karena menguasai angkatan udara. Sampai di rumah Khalid bin Walid itu bukan menyayangkan anak buahnya yang mati, tapi selalu memuja Rasulullah. Luar biasa Muhammad.
Tidak pernah ada punya orang cepat dalam berpikir mengatasi urusan seperti Muhammad. Kesatria akan mengakui kehebatan orang lain. Itu kesatria, Pak. Itu kalau tidak kesatria, kalau ada orang lain hebat, hasut yang keluar. Itu bukan jiwa kesatria itu. Ya. Begitu sampai di rumah dipikir, kalau Khalid bin Walid tidak mencuri teori Muhammad, tidak pernah ada kemenangan dari Khalid bin Walid. Lain kali sowan ke Rasulullah, masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Khalid bin Walid karena kekaguman terhadap kehebatan Rasulullah, dan itu adanya juga di Al-Qur'an. Jadi adik-adik, saya betul-betul mendorong bagi siapa yang sudah menghafalkan atau yang baru ingin melangkah menghafalkan, tapi harus yang sungguh-sungguh ya. Jangan setengah-setengah. Kalau sudah nawaitu menghafalkan Al-Quran ya, harus ada waktu yang ekstra untuk Al-Quran. Dan kalau toh nanti adik-adik sudah berhafal ya, sudah matur sama bapak ibunya, atau bapak ibunya dikasih tahu, di antara pertolongan orang tua terhadap anaknya yang sedang menghafalkan, jangan biarkan anak punya kesibukan yang mengganggu Al-Quran. Dan adik-adik jangan sampai menganggap ini, karena ini sebuah pola pikir yang sangat rendah. Orang yang sudah dikasih hafal Al-Quran oleh Allah kok punya anggapan bahwa di luar sana masih ada orang yang diberi nikmat melebihi orang itu pemikiran yang rendah. Harus bangga, walaupun hafal Quran tidak boleh dibangga-banggakan. Orang alim harus bangga, walaupun kealiman tidak boleh dibangga-banggakan. Jadi harus bangga orang hafal Quran. Kalau hafal Quran kok tidak bangga, terus kemudian dia nanti lama-lama lupa. Ini sesuatu yang istimewa, harus saya baca terus, harus saya rumati sebaik-baiknya ya. Maka pesan bayi saya kudus, tapi ternyata setelah hafal Quran jauh lebih berat di dalam memelihara Al-Quran itu sendiri. Itu saya pas di Masjid Agung Kudus jagong sama Mbah Yai Kudus, beliau cerita tentang itu. Karena kebetulan saya mencurhatkan anak saya ya, saya alhamdulillah ada yang sudah hafal hampir 2. Rencana programnya kalau tidak 4 ya 5, mudah-mudahan bisa terakhir ya, karena yang besar-besar sudah 1, terus adiknya gang berapa itu ada 1 lagi, ini 1, yang terakhir 2 masih di SD. Adik-adik yang saya muliakan, saya banggakan, saya doakan ke depan mudah-mudahan Allah akan selalu memudahkan upaya-upaya adik-adik untuk menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran. Ketahuilah, berpikir yang mudah saja. Orang yang menjaga sesuatu itu namanya apa? Kalau gudang kan namanya satpam ya. Ya, kalau satpam jogo mobilnya Cino saja dapat gaji 1 bulan berapa? Adik-adik nanti yang menghafal Al-Quran menjaga kalamullah. Jadi jangan sampai adik-adik kok merasa tidak bahagia, tidak senang, tidak fresh. Ini artinya ada yang kurang pas di dalam menjalankan apa yang telah adik-adik upayakan. Ya, satpam saja dapat gaji. Di atas satpam siapa? Polisi ya, TNI, pengaman negara. Itu kan sampai ada yang sampai jenderal ya. Jadi adik-adik ini nanti hanya sebatas kelas bawah, artinya satpam, atau naik lagi ya sampai pada jenderal pengaman negara, jenderal pengaman Al-Quran beserta isinya.
Ini yang sudah kalau sulit beserta isinya. Jadi betul-betul luar biasa. Dan ketahuilah, bagi bapak ibu yang punya anak hafal Quran, besok di akhirat akan dikasih mahkota. Yang mahkota itu saking padangnya melebihi matahari ketika di bumi. Itu mahkota yang dipasangkan di kedua orang tua. Jadi niatilah adik-adik, satu, menghafal kitab Allah dengan segala hormat, dengan ikhlas. Dua, ingin memuliakan kedua orang tua. Mungkin ketika adik-adik masih di dunia karena menekuni Al-Quran, saudaranya yang jadi dokter atau dokter 1 bulan bisa kirim bapak ibu 4 juta, adik-adik mungkin hanya bisa kirim suara, ya, kirim suara lewat HP. Bu, saya mau baca 3 juz ya Bu. Oh iya nak, Masya Allah. Tapi nanti orang tua akan tahu. Walaupun jangan sampai menyepelekan anak-anak yang jadi dokter, jadi bupati, karena di situ terselip ada ridhonya Allah. Asal manusianya mampu. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah sia-sia. Tinggal kitanya yang dikasih. Banyak orang yang cerdas tapi tidak diridhoi Allah, banyak orang yang bodoh diridhoi Allah, banyak orang jadi bupati diridhoi Allah, tapi banyak yang hanya ketua RT dibendu Allah juga banyak. Ini kan tinggal kitanya kan. Nah, jadi nanti adik-adik punya keinginan, ya Allah, saya kepingin memuliakan kedua orang tuaku ya Allah, dengan bagaimana nanti setelah wafat kedua orang tua mendapat mahkota yang seterang dan sepadang, secerah, seistimewa, seindah matahari ketika di dunia. Ini baru orang tuanya yang tidak menjalankan sesuatu itu. Terus kira-kira yang diterima oleh penghafal apa? Sudah tidak bisa dibayangkan. Dan ketahuilah, sampai derajat mana kita atau anak-anak atau siapa saja yang hafal Al-Quran, tinggi derajat orang itu tergantung sampai berapa jumlah ayat yang pernah dibaca. Kalau dia tiap hari bisa khataman, 1 hari berapa ayat? 6.666 ya. Itu kalau 1 bulan khatam 10 saja, itu derajat anak itu sudah sampai mana? Tidak bisa dihitung. Nah, kalau sampai tua derajatnya sampai mana? Jadi derajat pembaca, penghafal Al-Quran adalah pada ayat terakhir yang dibaca. Wah, Masya Allah. Ini mungkin sebagai dorongan dari saya, mudah-mudahan bagi yang lain bisa punya semangat untuk anak-anaknya, bagi anak-anak punya semangat untuk merealisasikan, menghafalkan. Tapi sejak tadi saya sudah pesan, upayakan bisa naik tangga-tangga di atasnya, karena membaca dengan fasih, menghafalkan dengan lancar, itu baru tangga-tangga awal, belum masuk pada tangga-tangga yang tinggi. Kalau kita ingin tahu siapa orang yang berada pada khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, di situ adalah ada Imam Syafi'i, di situ ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun kita baru membaca dengan fasih, menghafalkan dengan lancar, walaupun masih ada pada tangga yang paling bawah, tapi itu juga sudah sangat istimewa. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya terus mohon pamit. Ini masih ada doa. Hari ini masih apa? Maulid. Anak-anak yang mau lomba besok pagi. Besok pagi lomba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuyassiru lanal umur wa tusahhilu lanal umur wa tubariku lana fi kulli umur, yassir lana sahil alaina, barik lana fi jami'i ma an'amta alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadhil madrasah madrasatan mubarakah, madrasatan nafi'ah, madrasatan mardiyah indaka ya rabbal alamin. Barik li tullabiha, barik li asatidatiha, barik li jami'ina wa jami'ihim fi jami'i ma an'amta alaina wa alaihim ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al tullabaha minan najihin waj'al tullabaha minat ta'iin waj'al tullabaha minal ladina yanaluna ridhakal 'azimah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hayatina fi umurina fi arzaqina fi ahlina fi hadzal yawm wa hadzal sabah wa hadzal liqa wa hadzal ijtima' waj'al ijtima'ana hadza ijtima'an qalbiyya ijtima'an ruhaniyya ijtima'an mahmiyya ijtima'an mardiyya indaka ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ij'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa ala siratin nurana wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alhum minal hafidin al mutahaffidin al hamilin li rayati hadatin bi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.